Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss harap kalian sudah berdoa di rumah masing-masing dan sudah sarapan semua supaya tetap semangat. Baik, dan jangan lupa kalian juga harus isi absensi kalian di Google Classroom. Hari ini kita akan masuk mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar mengenai sistem ekskresi pada manusia? Ya, pasti di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar dan ada yang belum pernah mendengar. Baik, sistem ekskresi pada manusia itu merupakan sistem pengeluaran zat sisa ya dari dalam tubuh manusia yang dimana zat-zatnya itu sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia lagi. Baik. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi yang bermuasal dari kompetensi dasar, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 poin di mana kalian harus mampu nanti menyelesaikan atau memahami mengenai 7 poin ini setelah selesai proses pembelajaran. Nah, ini di layar kita sudah melihat ya, ada 4 gambar, ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Ini semua ada di bagian tubuh kita kan? Baik, ini semua adalah organ-organ yang menyusun sistem ekskresi pada manusia. Kita mulai bagian yang pertama ya, kulit. Oke, ini Miss geser sebentar di sini. Oke, kulit manusia itu merupakan lapisan terluar dari tubuh pada manusia dan yang terbesar, di mana kulit kita itu melingkupi seluruh tubuh kita, permukaan tubuh ya. Fungsinya itu dalam melindungi tubuh terhadap patogen. Patogen itu apa? Patogen itu adalah mikroba biasanya yang menghasilkan atau menimbulkan penyakit atau bersifat negatif terhadap yang diserangnya. Nah, itu dia. Fungsi kulit itu melindungi tubuh kita dari patogen dan dari kehilangan air yang berlebihan. Fungsi lainnya adalah untuk isolasi, pengatur suhu tubuh, sensasi, mensintesis vitamin D atau memproduksi vitamin D, dan juga melindungi vitamin B volates. Lapisan kulit itu pada umumnya ada 3 bagian yang paling utama, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Oke, kita lanjut. Epidermis itu apa sih? Nah, epidermis itu bagian yang paling luar. Biasanya dia bisa lama-lama akan menjadi sel-sel kulit mati. Di mana epidermis itu terbagi lagi menjadi 5 subbagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Bagian bawah epidermis ada yang namanya dermis. Nah, di lapisan ini biasanya ada yang namanya kelenjar, ada juga folikel rambut, ada juga syaraf, dan pembuluh darah. Itu secara singkatnya ya. Nanti kalian boleh baca lagi, boleh di pause ini ya. Kemudian di lapisan paling bawahnya lagi ada lapisan hipodermis atau subkutan, di mana di lapisan ini banyak terdapat yang namanya lemak. Oke ya. Nah, ini dia gambarnya. Gambar struktur kulit manusia itu seperti ini. Nah, bagian epidermis itu yang mana ya? Ini dia yang paling atas, yang terluar. Jadi, di bagian sini kalau kita lihat permukaannya ada pori-pori dan ada rambut-rambut halus biasanya ya. Kalian boleh cek tangan kalian, pasti ada rambut-rambut. Nah, yang bisa kalian sentuh itu bagian epidermis. Tadi lapisan epidermis ada bagian-bagian lagi, nanti akan kita perdalam lagi ini. Apa saja fungsi-fungsi dari tiap subbagiannya. Kemudian di bawahnya ada bagian dermis. Ini ya, bagian dermis tadi kompleks, ada folikel rambut, ada juga kelenjar-kelenjar, ada syaraf dan pembuluh darah. Kemudian lapisan subkutan atau hipodermis. Nah, ini dia warna kuning-kuning. Ini dia adalah lapisan lemak. Oke, ini dia untuk kulit. Sekarang kita masuk ke organ hati. Hati adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh setelah kulit. Beratnya berkisar 1,25 kg. Nah, hati ini dia memiliki fungsi atau banyak sekali fungsinya, diantaranya
melawan infeksi, memproses makanan yang telah diserap dari usus, memproduksi getah empedu, menyimpan zat besi, vitamin, dan zat lain yang penting, mengontrol tingkat kadar lemak, gula, dan asam amino, detoksifikasi atau membuang zat-zat racun dalam tubuh, dan produksi kolesterol yang merupakan bahan dasar berbagai hormon penting. Next ya. Nah, ini gambar bagian-bagian hati. Dia terdiri dari dua lobus. Dia itu lobus sebelah kiri lebih kecil ukurannya daripada lobus sebelah kanan. Ya, bisa kita lihat di bagian bawah lobus sebelah kanan ada yang namanya kantong empedu. Kalau kita balik dia bentuknya seperti ini. Dimana nanti di dalam kantong empedu ini akan disimpan zat-zat hasil ekskresi dari hati ke dalam kantong empedu. Biasanya garam-garam empedu ya. Oke. Nah, apa saja yang ada di dalam empedu? Dalam empedu ada vena hepatica, vena centralis, lacuna, diafragma, kantung empedu, arteri hepatika, dan kalian boleh melihat fungsinya nanti di sini. Nah, bagaimana cara kerja hati? Hati mengeluarkan zat yang dinamakan bilirubin dan biliverdin sebagai hasil dari ekskresinya, di mana cairan bilirubin dan biliverdin itu nanti akan dimasukkan ke dalam kantong empedu. Saluran empedu dari hati tersambung dengan pembuluh dari pankreas dan keduanya bermuara di usus 12 jari. Nah, ketika manusia makan, getah pencernaan yang mengalir dari kantong empedu dan ke pankreas membantu mencerna makanan yang telah dimakan, mengubahnya menjadi kepingan-kepingan kecil yang mudah diserap oleh tubuh. Pankreas mencerna 3 jenis enzim yang memisahkan karbohidrat dari gula, memecahkan protein menjadi asam amino, dan mengubah lemak menjadi asam lemak, serta gliserin. Empedu dari hati dan kandung empedu berisi garam empedu yang membantu menyerap asam lemak dan gliserin. Kita lanjut ke bagian yang namanya paru-paru. Kita punya 2 organ paru-paru, letaknya di dada kita. Fungsinya adalah sebagai alat respirasi atau bernapas dan juga sebagai organ ekskresi. Apa yang diekskresikan dari paru-paru? Ya, kalau kulit tadi yang diekskresikannya adalah keringat, paru-paru diekskresikannya adalah gas karbon dioksida. Kalau hati mengekskresikan ya bilirubin dan biliverdin. Nah, ini dia gambar dari paru-paru. Bisa kita lihat dari bagian atas atau di bawah bagian leher kita itu ada namanya laring. Kita sudah tahu lah ya, laring. Kemudian di bawahnya itu ada trakea, dimana dia terdiri dari banyak cincin trakea. Kemudian masuk ke bronkus, cabang dari trakea. Kemudian masuk lagi ke bronchiolus, cabangnya dari bronkus. Dan di ujung-ujungnya ada gelembung seperti yang di samping ini, gelembung-gelembung alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas. Gas apa? Gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dimasukkan ke dalam darah secara difusi dan karbon dioksida dikeluarkan melalui difusi juga ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, bagian-bagiannya ini tadi sudah kita jelaskan ya. Boleh kalian pause untuk kalian baca. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu adalah ginjal. Ini yang paling sering ya ditanyakan di soal-soal mengenai ginjal, dan paling sering juga yang paling dikenal sebagai organ ekskresi biasanya itu adalah ginjal. Paling banyak pertanyaan tentang ginjal. Nah, di mana sih ginjal kita itu berada? Ginjal kita itu terdapat di bagian pinggang di sebelah kiri dan kanan. Nah, dia itu bentuknya seperti kacang merah, tapi dia ukurannya lebih besar dan warnanya itu kemerah-merahan seperti kacang merah. Nah, bagian-bagian dari ginjal itu adalah yang pertama adalah korteks, kemudian medula dan pelvis. Nah, ini dia bagian-bagian dari ginjal. Yang terluar ini namanya kulit ginjal, kemudian bagian ke dalam itu ada korteks, kemudian sumsum ginjal. Baik.
Fungsi ginjal ada 3, yang utama yaitu memfiltrasi. Fungsi ginjal adalah menyaring darah, di mana dalam proses menyaring darah untuk menghasilkan urin, dia ada 3 tahap yang dilalui, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, jika kita amati secara mikroskopis, ginjal itu memiliki sel-sel yang disebut dengan nefron. Nefron bentuknya seperti ada di gambar. Nah, ini dia nefron ya. Di sini ada warna merah dan ada warna biru. Yang warna merah ini adalah arteri dan yang warna biru adalah vena. Di mana pembuluh darah kita langsung berkenaan atau berintegrasi dengan yang namanya nefron. Nah, nanti dari arteri darah itu akan diserap atau disaring di glomerulus di sini ya. Tepatnya di dalam kapsul Bowman. Setelah itu, hasil penyaringannya itu adalah berupa air, sementara darah tetap dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Airnya itu berisi banyak zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, tapi dia disaring dulu, kemudian nanti masuklah air tersebut ke dalam tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal di sini nanti terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Apa yang diserap kembali? Ya, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Misalnya glukosa, amilum, dan protein, dan lain sebagainya. Nah, kemudian airnya yang sudah disaring, direabsorpsi tadi, akan masuk lagi ke lengkung Henle. Ini tetap mengalami proses reabsorpsi sampai dia nanti ke tubulus distal. Di tubulus distal apa yang terjadi? Ya, terjadi proses yang ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Misalnya urea, kemudian amonia, dan lain sebagainya. Dibuanglah itu bersama air yang sudah disaring tadi. Air yang kita minum, ya kan? Kemudian airnya itu disalurkan ke ductus collectivus. Kemudian nanti akan dikumpulkan di dalam kantung kemih kita untuk kemudian akan kita keluarkan sebagai urin. Baik, dari penjelasan Miss yang tadi kita sudah mengenal garis besar dari organ-organ penyusun sistem ekskresi. Kemudian kita akan mengerjakan evaluasi. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian pause dan kalian kerjakan di buku latihan kalian.